Assalamualaikum Bu Robi, saya izin mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam. Iya Bu Marita, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingin menyampaikan kendala yang sedang saya hadapi Bu. Iya Bu Marita, hal apa yang menjadi kendala bagi Bu Marita? Begini Bu Robi, masjid yang sudah dibangun oleh sekolah ini kan sudah bisa ditempati. Meskipun ada beberapa bagian itu yang masih dikerjakan oleh Bapak Tukang. Nah, saya selaku kesiswaan itu sudah diberi amanah oleh kepala sekolah untuk menjadi penanggung jawab. Nah, salah satu kegiatan yang saat ini sedang saya risaukan itu kegiatan murid yang berhubungan dengan penanaman karakter religius di sekolah, Bu Robi. Yang pertama itu mengenai pelaksanaan kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah di sekolah. Permasalahannya itu murid kita di sekolah itu saat ini kurang mempunyai kesadaran diri mengenai pentingnya sholat berjamaah. Padahal tujuan sekolah membuat program ini sebagai sarana latihan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga untuk mendidik murid menjadi pribadi yang disiplin. Begitu Bu Robi. Jadi begitu Bu Marita. Bu Marita merasa saat ini murid-murid sudah menurun kesadaran dirinya tentang pentingnya sholat berjamaah di sekolah ya Bu? Iya, betul Bu Robi. Apa yang Bu Marita inginkan dari percakapan ini? Saya itu menginginkan murid-murid itu menjadi pribadi yang disiplin, Bu Robi. Menurut Bu Marita, murid yang disiplin itu murid yang bagaimana? Menurut saya, murid yang disiplin itu terutama di lingkungan sekolah ya murid itu bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya disiplin dalam belajar, juga disiplin dalam beribadah. Selain itu, tentunya berdisiplin dalam bersikap dan berpakaian, Bu Robi. Kalau diperhatikan nih, murid-murid tingkat kedisiplinannya bagaimana? Murid-murid itu untuk kedisiplinan berpakaian sama kedisiplinan sikapnya itu alhamdulillah sudah tinggi. Nah, untuk saat ini kedisiplinan murid terutama dalam kedisiplinan dalam beribadah itu menurut saya masih di level 6 lah Bu Robi. Karena hal ini disebabkan beberapa murid, terutama murid yang perempuan itu Bu Robi, itu kurang aktif dalam melaksanakan sholat berjamaah. Alasannya itu ada saja. Misalnya alasannya itu berhalangan, padahal sebenarnya mereka itu tidak berhalangan. Seperti itu Bu Robi. Jadi saya itu anak-anak ini diapakan, bagaimana caranya begitu. Oh, begitu ya. Bu Marita ingin melihat murid-murid dalam melaksanakan kedisiplinan beribadah berada di level berapa, Bu? Ya, saya itu ingin mengupayakan murid-murid itu berada di angka 10, Bu Robi. Apa kira-kira yang akan Bu Marita lakukan untuk mencapai angka 10 ini? Iya, angka 10 ini kan ya merupakan angka sempurna gitu ya, Bu Robi. Ya, agar murid dapat sholat berjamaah dengan disiplin, saya itu akan memperlakukan absensi di tiap-tiap kelas dengan didampingi oleh guru pengajar di jam tersebut. Misalnya untuk sholat duha berarti ya didampingi oleh guru jam pertama seperti itu. Kemudian untuk sholat duhur berarti ya didampingi oleh guru jam pengajar yang ketujuh gitu. Sehingga dengan diberlakukannya absensi itu nanti murid itu akan tergugah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Oh, iya, bagus sekali. Dengan melakukan tanggung jawab seperti ini, itu nanti akan menjadi suatu pembiasaan seperti itu bagi murid. Oh, iya, bagus sekali ide dari Bu Marita.
Kira-kira ada permasalahan apa lagi selain yang sudah Bu Seperti Marita itu, Bu sebutkan Robi. tadi? Oh iya Bu Marita, kira-kira ada permasalahan apa lagi selain yang sudah Bu Marita sebutkan tadi? Ya, halo Bu Robi. Saya ulangi lagi Bu Marita ya. Oh iya. Yang sudah disampaikan Bu Marita tadi sudah bagus sekali. Kira-kira masih adakah permasalahan selain yang sudah Bu Marita sebutkan tadi? Iya, itu tadi permasalahan pertama, Bu. Bagi saya menjadi kendala yang saya temui. Nah, sebenarnya kendala yang saya temui setelah memberlakukan murid absensi murid tadi itu ini tentang guru pengajarnya atau pendampingnya pada kegiatan sholat berjamaah. Karena beberapa guru itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendamping dalam mendampingi murid melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Nah, selain itu sebenarnya masih ada lagi masalah, yaitu kendala atau masalah, yaitu kedisiplinan murid setelah pelaksanaan sholat. Kebanyakan anak-anak itu masih memakai sandal di dalam kelas dan malas atau enggan gitu Bu Robi untuk segera memakai sepatu karena eh, kan seperti yang kita instruksikan kepada murid-murid itu untuk memakai sandal jika menuju ke masjid untuk melakukan wudhu. Nah, anak-anak itu susah sekali. Jadi kalau sudah memakai sandal dari masjid itu keterusan anak-anak di kelas itu masih memakai sandal tersebut. Bagaimana Bu Marita akan mengatasi kendala mengenai guru-guru yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya tadi? Iya Bu Robi, karena ada beberapa guru itu yang belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam mendampingi murid. Saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengingatkan komitmen bersama dalam mendampingi kegiatan murid karena ya memang ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan kegiatan yang sudah kita programkan bersama-sama, terutama sholat duha dan duhur berjamaah ini. Bagus sekali Bu Marita. Lalu bagaimana dengan murid yang masih memakai sandal di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran dimulai? Untuk murid-murid yang masih saja memakai sandal di dalam kelas, saya nanti akan bekerja sama dengan tim tatib yang ada di sekolah untuk menertibkan murid yang masih menggunakan sandal di dalam kelas. Nanti saya juga akan meminta tolong kepada wali kelas yang bersangkutan atau guru pengajar di kelas tersebut untuk mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kapan kira-kira pelaksanaannya Bu Marita? Yang saya pikirkan ini akan saya laksanakan segera, Bu Robi. Ya, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut gitu tentunya. Kira-kira pelaksanaan segera yang Bu Marita maksud itu kapan ya? Akan saya laksanakan Senin depan sepertinya Bu Robi setelah kegiatan upacara. Nanti akan saya sosialisasikan kepada semua murid. Kebetulan waktu itu anak-anak melaksanakan upacara, jadi semuanya berkumpul di lapangan upacara. Akan saya sosialisasikan bahwa akan ada absensi dalam kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Begitu juga dengan penggunaan sandal tadi. Siapa yang nanti dapat membantu Bu Marita melaksanakan hal ini? Yang dapat membantu saya dalam melaksanakan hal ini tentunya yaitu guru pengajar atau pendamping, juga dibantu oleh guru pendidikan agama Islam, Bu Robi. Apa yang Bu Marita dapatkan dari coaching hari ini?
Ya Bu Robi, yang saya dapatkan dari coaching ini sangat banyak sekali Bu Robi. Yang awalnya tadi saya masih mempunyai kendala dalam program kesiswaan tadi, saat ini saya sudah menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan kedisiplinan pelaksanaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah tadi, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentunya, kemudian dengan tim tata tertib yang ada di sekolah, dan guru pendamping serta memberlakukan absensi murid. Wah, hebat sekali Bu Marita, sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Marita. Tetap semangat Bu Marita dalam membentuk karakter religius dari murid-murid ya. Iya, terima kasih Bu Robi sudah mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Bu Marita. Iya, Assalamualaikum Bu Robi. Waalaikumsalam Bu Marita. Baik, sekarang ini kita lanjutkan dengan sesi berikutnya atau kita lanjutkan dengan refleksi? Sepertinya refleksi dulu nggih. Tapi mohon maaf ini agak lemot punya saya Bu Mar. Nggak bisa loading ini. Sebentar nggih. Saya nggak bisa membuka ini. Sebentar Bu Mar nggih. Ya. Untuk refleksinya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik adalah komunikasi antara coaching dengan coachee berjalan cukup lancar. Kemudian suasana juga lebih cair pada saat sesi latihan, dan sekarang kemudian pada sesi kedua ini wajah kita lebih murah senyum ya. Terus yang kedua yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah intonasi, pemilihan kata yang tepat atau diksi, pertanyaan yang dapat menggali permasalahan lebih dalam lagi, dan kemudian wajah harus senyum, kemudian perhatikan kamera laptop agar wajah tetap pada jarak yang full face nggih. Terus apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang harus kita lakukan adalah fokus dan menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kita, dan jangan lupa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki atau meningkatkannya, ya secara otomatis kita harus belajar praktek lebih banyak lagi, karena jam terbang itu sangat mempengaruhi kualitas coaching kita nggih. Semakin sering kita praktek, maka semakin mahir dalam melakukannya. Itu saja Bu Marita yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Marita bisa menyampaikan umpan balik. Iya. Umpan balik dari saya yaitu yang saya rasakan pada saat di coaching ini, perasaan saya itu merasa lebih tenang, lebih terarah, dan merasa memiliki dukungan. Dari percakapan yang telah dilalui selama sesi coaching tadi, itu menjadi cerminan perkembangan diri. Dalam konteks ini menjadi kunci utama sebagai kita itu untuk memperbaiki atau mengevaluasi apa yang sudah berjalan. Seperti itu, Bu Robi. Ya, betul sekali Bu Marita. Lalu ini apakah Assalamualaikum Bu Marita. Ya, waalaikumsalam Bu Robi. Bagaimana kabarnya Bu Robi? Alhamdulillah, baik Bu Marita.
Iya. Hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih, Bu Robi? Sebenarnya saya punya kerisauan di hati saya. Iya, risau karena apa, Bu Robi? Risau tentang tayangan podcast kami, Bu Marita. Oh iya. Boleh diceritakan tentang tayangan podcast yang Bu Robi maksudkan itu tadi? Ya, Bu Marita. Jadi, tim IT melakukan kolaborasi dengan tim ekstra jurnalistik, di mana salah satu agenda program ekstranya adalah membuat podcast. Oh iya. Kalau boleh saya tahu, podcastnya itu tentang apa ya, Bu Robi? Sesuai tema, Bu. Misalkan kemarin tanggal 28 Oktober, kami membuat podcast tentang pentingnya bahasa karena bertepatan dengan Bulan Bahasa. Kemudian podcast yang kedua kami di bulan November, kami mengambil tema tentang pahlawan karena memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dan yang terakhir kemarin adalah tanggal 25 November, kami melakukan podcast dengan topik Jadi Guru Itu Menyenangkan yang akan tayang pada Hari Guru nanti. Oh ya, wah keren ya. Keren-keren itu, Bu Robi. Sebenarnya ya Bu, apalagi pemateri-pemateri kemarin itu kompeten di bidangnya. Tapi sayangnya viewer kami masih kurang. Oh begitu ya. Padahal sudah keren ya, Bu Robi ya. Apa yang sudah dibicarakan bersama tim tentang hal ini, Bu Robi? Sebenarnya kami itu sudah berbicara Bu. Makanya saat podcast kedua kami memilih yang jadi pemateri atau adalah Bapak Kepala Sekolah biar banyak viewernya. Tapi ternyata hasilnya juga kurang maksimal. Jadi pemateri podcast kemarin itu sudah bagus ya, tapi viewernya masih kurang. Begitu ya, Bu Robi ya? Iya Bu. Viewer yang Bu Robi maksudkan ini dari pihak Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu GTK atau dari murid ya, Bu Robi? Semuanya, Bu. Kami memantau dari pihak murid masih banyak yang belum memberi dukungan. Selain itu, masih banyak Bapak Ibu guru yang belum melihat podcast tersebut. Padahal kami sudah nge-share di grup resmi sekolah untuk melihat, memberikan like, komen, dan melakukan share di masing-masing status sosial media mereka. Oke. Menurut Bu Robi, apa yang menjadi penyebab murid-murid itu tidak melihat tayangan podcast tersebut? Sebenarnya kami belum melakukan sosialisasi secara resmi kepada murid-murid, Bu. Oke. Lalu apa yang akan Bu Robi lakukan agar murid-murid itu tahu tentang tayangan podcast tersebut atau memberi dukungan begitu? Saya akan melakukan koordinasi dengan wakil kesiswaan, Bu. Oh iya. Hal apa saja yang nanti akan dikoordinasikan dengan wakil kesiswaan? Saya akan meminta bantuan wakil kesiswaan agar diinstruksikan kepada semua murid untuk melihat tayangan podcast dan memberikan dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sehingga ketika ada tayangan podcast selanjutnya, mereka dapat notifikasi di HP secara langsung. Iya, setuju sekali, Bu Robi. Lalu untuk permasalahan Bapak Ibu guru yang belum melihat tayangan podcast tadi dan belum memberi dukungannya itu bagaimana, Bu Robi? Sepertinya kami perlu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah juga, Bu. Ini koordinasi dalam hal apa yang dimaksudkan oleh Bu Robi? Kami perlu koordinasi dengan kepala sekolah agar menginstruksikan semua guru secara serempak melihat podcast yang sudah kami buat dan meminta wali kelas untuk memantau anak didiknya untuk mendukung tayangan podcast tersebut. Wah, bagus itu Bu Robi. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah? Mungkin minggu-minggu ini karena Bapak Kepala Sekolah kan masih cuti. Dalam minggu ini tuh bisa dipastikan Bu Robi kapan?
Insya Allah hari Senin kami akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Kira-kira siapa saja Bu Robi yang bisa membantu untuk koordinasi dengan kepala sekolah? Kemungkinan besar yang membantu untuk koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah adalah tim IT. Karena tim IT lebih paham dengan teknis agar podcast kami banyak viewer. Iya iya. Ya, dari percakapan kita awal sampai saat ini tadi, apa kira-kira Bu Robi yang Bu Robi dapatkan dari coaching hari ini? Tadi pada awalnya saya bingung harus bagaimana agar podcast kami mendapat viewer banyak. Sekarang saya sudah tahu solusinya dengan cara berkoordinasi dengan wakil kesiswaan dan kepala sekolah agar guru dan siswa secara serempak memberikan dukungan dengan cara melihat, memberikan like, komen, share, dan subscribe, dan meminta kepada wali kelas untuk memantau anak didiknya untuk mendukung tayangan podcast kami. Iya. Wah, bagus itu Bu Robi, hebat sekali. Ini Bu Robi ini sudah tahu solusi dari permasalahannya loh. Tetap semangat ya Bu Robi ya. Saya tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih Bu Marita sudah mendengarkan permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Robi. Assalamualaikum Bu Marita. Ya, waalaikumsalam Bu Robi. Baiklah, kita lanjutkan dengan refleksi tentang coaching kita hari ini. Refleksi yang pertama yaitu pertanyaannya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, selama percakapan ini tadi ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, yaitu melibatkan pemahaman konsep coaching, keterampilan komunikasinya berjalan dua arah, sudah berkembang dan menyenangkan. Kemudian kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada individu juga sudah baik. Kemudian tidak ada penghakiman atau justifikasi sehingga solusi itu diperoleh dari coach sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut saya? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu beberapa keterbatasan dalam menahan diri atau tidak ikut campur coach kepada coachinya. Seperti itu, memberikan solusi yang pernah kita lakukan itu juga dihindari karena solusi itu diharapkan datang dari coach sendiri. Kemudian selain itu coach harus menguasai konsep dan menyiapkan mengetahui alur tirta itu seperti apa. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap berada dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap hadir secara penuh atau presence dalam melakukan coaching, kita harus menjaga fokus kita. Supaya fokus kita itu terjaga, kita harus menjaga tentunya kesehatan mental dan kesehatan fisik kita, kemudian membatasi diri dari hal yang mengganggu fokus kita dan mengganggu konsentrasi kita. Misalnya dengan tidak melakukan hal lain, kita harus fokus kepada coach kita. Kemudian selain itu kita harus bisa mengatur waktu dengan baik, kemudian menggali pertanyaan agar coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari kendala atau permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkan hal tersebut yang akan saya lakukan, yang perlu dilakukan maksudnya yaitu lebih fokus dalam mendengarkan dan tidak menilai coach itu dari sudut pandang coach seperti itu, supaya
cerita yang disampaikan atau kendala yang disampaikan Coach itu bisa berjalan dengan baik. Itu Bu Robi, mungkin Bu Robi bisa menyampaikan umpan balik dari kegiatan coaching hari ini tadi. Iya Bu Marita, terima kasih. Setelah kita melakukan coaching ini, saya merasakan terfasilitasi untuk menentukan beberapa pandangan solusi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya merasakan ada teman untuk segala sesuatu yang membuat saya risau, dan akhirnya saya menemukan beberapa support yang memperkuat solusi saya. Dan yang terakhir, hal yang baik dan positif dalam coaching ini adalah menemukan hal baru dari pertanyaan yang diberikan oleh coach. Itu saja Bu Marita. Terima kasih atas kegiatan coaching hari ini. Iya, sama-sama Bu Robi. Semoga kegiatan kita selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Amin.